Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Nur Iksan. Saya akan mempresentasikan tentang analisis lintas negara antara Indonesia dan Norwegia. Langsung saja untuk yang pertama ada definisi dari vintage itu sendiri. Secara umum, vintage mencakup berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi pembayaran digital, pinjaman online, investasi digital, hingga sistem perbankan berbasis internet. Dengan adanya vintage, masyarakat tidak selalu harus datang ke bank atau lembaga keuangan secara langsung, karena banyak layanan dapat diakses melalui smartphone atau internet. Yang untuk di Indonesia sendiri, finansial teknologi atau fintech diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan serta efisiensi sistem pembayaran. Oke, untuk di Norwegia, finansial teknologi dipahami sebagai penggunaan teknologi digital untuk menciptakan, meningkatkan, atau mengotomatisasi layanan dan produk keuangan. Vintage sendiri di Norwegia banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, layanan perbankan digital, untuk investasi, serta pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Selanjutnya, perbandingan antara Norwegia dan Indonesia. Ada terdapat karakteristik vintage di Indonesia, yaitu pertama fokus pada inklusi keuangan, kedua dominasi layanan pembayaran digital, ketiga perkembangan pinjaman online, peer-to-peer lending, keempat regulasi dan pengawasan pemerintah, kelima berbasis aplikasi mobile, dan terakhir keenam kolaborasi dengan perbankan dan startup. Sedangkan karakteristik vintage di Norwegia yang pertama ya tingkat digitalisasi yang sangat tinggi, dua integrasi dengan perbankan tradisional, tiga dukungan regulasi dan pengawasan, empat fokus pada keamanan dan perlindungan data, lima penggunaan teknologi canggih, enam tingginya adopsi oleh masyarakat. Dari karakteristik tersebut terdapat aspek perbandingan. Yang pertama ada tingkat digitalisasi. Tingkat digitalisasi di Indonesia masih sangat berkembang, namun meningkat pesat seiring penggunaan internet dan smartphone. Di Norwegia sendiri sudah sangat tinggi, masyarakat sudah terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Lalu ada aspek kedua, Tujuan utama vintage di Indonesia yaitu mendorong inklusi keuangan agar masyarakat yang belum memiliki akses bank dapat menggunakan layanan keuangan. Di Norwegia meningkatkan efisiensi dan inovasi sistem keuangan yang sudah maju. Yang ketiga, jenis layanan yang dominan. Di Indonesia ada pembayaran digital dan peer-to-peer lending untuk membantu UMKM dan masyarakat. Sedangkan di Norwegia sendiri menggunakan mobile payment, digital banking, serta inovasi teknologi keuangan. Yang keempat, penggunaan uang tunai di Indonesia masih cukup sering digunakan, terutama di daerah-daerah yang belum terlalu mengenal digitalisasi. Sedangkan di Norwegia, sangat sedikit masyarakat yang menggunakan uang tunai, hampir semuanya pembayaran menggunakan digital atau cashless. Yang kelima, integrasi dengan perbankan di Indonesia, banyak startup vintage berdiri sendiri namun juga mulai berkolaborasi dengan perbankan. Sedangkan di Norwegia sangat terintegrasi dengan sistem perbankan tradisional. Yang terakhir, tingkat adopsi masyarakat di Indonesia sangat tinggi di kota-kota besar namun masih berkembang di daerah-daerah tertentu. Dan di Norwegia sendiri sangat tinggi, hampir sudah seluruh masyarakat mengadopsi tersebut, layanan digital tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup dua sektor. Yang pertama ada pembayaran digital dengan aspek tingkat penggunaan.
di Indonesia sangat berkembang, terutama di kota besar, sedangkan di Norwegia sangat tinggi dan hampir seluruh transaksi sudah digital. Lalu aspek yang kedua, tujuan pengembangan, memperluas akses transaksi keuangan masyarakat di Norwegia, mengurangi penggunaan uang tunai dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Lalu yang ketiga ada teknologi yang digunakan di Indonesia menggunakan dompet digital, QR payment, dan aplikasi pembayaran mobile. Sedangkan di Norwegia, mobile payment terintegrasi langsung dengan sistem perbankan. Yang kedua, subsektor kedua ada digital banking atau mobile banking dengan aspek tingkat perkembangan di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan di Norwegia sudah sangat maju dan menjadi layanan utama perbankan. Lalu ada fungsi utama di Indonesia mempermudah akses layanan bank melalui aplikasi. Sedangkan di Norwegia menyediakan hampir seluruh layanan keuangan secara digital. Lalu aspek yang ketiga, kolaborasi dengan fintech. Di Indonesia, bank mulai bekerja sama dengan startup fintech. Sedangkan di Norwegia, integrasi bank dan fintech sudah sangat kuat terjalin ya. Selanjutnya ada perkembangan global, kemajuan perkembangan finansial teknologinya atau fintech. Di Norwegia, dibandingkan dengan Indonesia, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Di antaranya adalah keberadaan regulatory sandbox yang lebih dahulu ada, serta tingkat literasi digital masyarakat yang sangat tinggi. Regulatory sandbox oleh Financial Net. Oke, Financial Net di sini bisa dibilang sebagai OJK-nya di Norwegia. Lanjut, di Norwegia, salah satu contoh regulasi sandbox adalah Regulatory Sandbox for Fintech yang dijalankan oleh Financial Net atau Financial Supervisory Authority of Norway. Program ini diluncurkan pada tahun 2019 untuk mendukung inovasi dalam sektor financial teknologi atau fintech. Contoh proyek fintech yang pernah masuk sandbox yaitu ada satu Quesnay AS yang mengembangkan solusi teknologi untuk anti money laundering pada sektor perbankan. Sistem ini membantu lembaga keuangan mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan. Yang kedua ada Abendum AS, yaitu mengembangkan sistem audit berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi proses audit keuangan. Lalu ada Rightme AS, yaitu mengembangkan teknologi untuk pengukuran keberlanjutan atau sustainability measurement bagi perusahaan kecil dan menengah. Lalu ada kriteria perusahaan yang bisa masuk sandbox, antara lain pertama ada inovasi teknologi yang benar-benar baru, dua memberikan manfaat bagi konsumen atau sistem keuangan, tiga layanan berkaitan dengan sektor keuangan yang diatur oleh regulator. Yang keempat, produk sudah cukup siap untuk diuji dalam lingkungan sandbox. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, ini data-data. Yang dimaksudkan data ini yaitu pada tahun 2024, market fintech di Indonesia sebesar 2,63 miliar dan eh, diestimasikan pada tahun 2033 market fintech di Indonesia akan meningkat sebesar menjadi 11,6 miliar dolar atau meningkat 15,47% per tahunnya. Lalu berdasarkan data tersebut, saya beropini bahwa berdasarkan faktor pendorong global seperti digitalisasi, peningkatan penetrasi internet, serta berkembangnya teknologi seperti artificial intelligence dan blockchain, arah perkembangan vintage di Indonesia dalam 3 tahun ke depan kemungkinan akan mengarah pada tiga tren utama.
yaitu satu dominasi pembayaran digital dan embedded finance, di mana layanan keuangan akan semakin terintegrasi dengan platform digital seperti e-commerce dan aplikasi super app. Yang kedua, pertumbuhan layanan kredit digital seperti peer-to-peer lending dan Buy Now Pay Later atau BNPL yang didorong oleh tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat dan UMKM. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguatan layanan digital banking dan open banking yang memungkinkan integrasi data keuangan antar lembaga untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih personal dan efisien. Memang prospek pertumbuhan fintech di Indonesia cukup menjanjikan, tetapi terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi juga ke depannya, yaitu tingkat literasi keuangan yang digital keuangan masyarakat yang belum merata masih menjadi hambatan dan optimalisasi pemanfaatan layanan fintech. Selain itu, resiko keamanan cyber, pelindungan data, dan serta stabilitas sistem keuangan menjadi isu penting yang harus ditangani juga oleh regulator dan pelaku industri. Oleh karena itu, keberhasilan perkembangan vintage di Indonesia dalam 3 tahun mendatang akan sangat bergantung kepada keseimbangan antara literasi eh, digital masyarakat, inovasi teknologi, dan regulasi yang adaptif. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Akhir kata, terdapat quotes dari karakter fiktif yang saya kagumi, yaitu tak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu tidak dapat mengubah dunia ini sendirian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.